Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Julianti. Saya akan menjelaskan materi tentang desain pembelajaran. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Kurikulum dipahami sebagai susunan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan. Secara sederhana, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun, pemahaman ini harus diperdalam karena kurikulum tidak hanya berkenaan dengan mata pelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Beberapa ahli kemudian memperluas definisi kurikulum. Yang pertama, menurut Murray Print tahun 1993 mengemukakan bahwa kurikulum adalah semua kesempatan belajar yang direncanakan untuk peserta didik di sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Di samping itu, kurikulum juga dapat dimaknai sebagai rancangan pengalaman yang diperoleh peserta didik ketika kurikulum tersebut diimplementasikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai langkah kegiatan perancangan kegiatan interaksi peserta didik dengan lingkungan belajarnya, yaitu interaksi dengan dirinya sendiri sebagai guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar lainnya. Kedua, menurut Sanjaya tahun 2008 mengemukakan bahwa kurikulum adalah kumpulan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang dalam bentuk nyata. Untuk mengembangkan kurikulum, kegiatan meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang disusun. Praktis kurikulum mengondisikan suatu program pembelajaran yang berlaku di sekolah secara terencana, sistematis, dan terukur. Oleh karena itu, perlu didokumentasikan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial bagi pihak guru dan sekolah. Namun menurut Oliver dalam Oliva tahun 1992 telaah kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum memiliki 4 elemen dasar, yaitu yang pertama, program of studies, yaitu sebaran materi berupa content knowledge dalam bentuk mata pelajaran yang ditawarkan dalam suatu rentang program pendidikan. Yang kedua, program of experience, yaitu sebaran rencana pembelajaran dalam bentuk kurikulum nyata atau actual curriculum yang dirancang untuk memberikan pemahaman pengalaman belajar yang lebih bermakna atau meaningful experience bagi peserta didik. Yang ketiga, program of service, yaitu program konkret pelayanan pembelajaran dan sistem penyampaian pembelajaran atau delivery system dengan menggunakan ragam metode, pendekatan, serta strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat yaitu hidden curriculum, yaitu suatu kondisi kurikulum tersembunyi berupa layanan program yang secara nyata tidak dirancang atau tidak dikondisikan sejak awal dalam perencanaan kurikulum nyata, tetapi dapat membuahkan output atau outcome yang tidak diramalkan sebelumnya. Sehingga keseluruhan paparan di atas menyimpulkan pada suatu simpulan bahwa kurikulum adalah masalah kompleks. Hal ini tidak dibatasi perumusan desain atau program pembelajaran di kelas, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar dalam arti yang luas.
Pada tahapan pengembangan kurikulum harus memastikan fokus pengalaman belajar peserta didik yang didapat dari program yang terencana. Adapun tujuannya yaitu sebagai landasan pacu pelaksanaan pembelajaran dalam tatanan makro maupun mikro. Kurikulum 2013 dalam perspektif pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap di tahun 2013 pada sekolah di seluruh Indonesia. Secara faktual, tahun 2016 kemudian wajib diimplementasikan secara menyeluruh. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki 3 model, yaitu yang pertama ada subject centered curriculum, yang ialah menggunakan disiplin ilmu sebagai nama mata pelajaran, seperti istilah di bidang studi seperti matematika, fisika, geografi, sosiologi, dan disiplin ilmu lainnya. Adapun praktik bentuk subject center kurikulum ini di tingkat SMA ialah kelompok peminatan seperti ilmu matematika, sains, sosial, hingga bahasa. Yang kedua ada correlate curriculum, yaitu model yang menyajikan nama mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis, kemudian dikelompokkan menjadi suatu bidang studi atau bright field seperti mata pelajaran. Yang ketiga yaitu integrated curriculum, yaitu model yang tidak lagi menampakkan nama disiplin ilmu atau bidang studi, tetapi nama mata pelajaran diambil dari suatu pokok masalah yang perlu dipecahkan dan masalah tersebut dinamakan suatu unit. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013 dirancang dengan patokan kompetensi seperti standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik sehingga mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam pasal 1 ayat 2, standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Adapun manfaat utama SKL ini atau standar kompetensi lulusan ini yaitu yang pertama sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai rujukan untuk penyesuaian standar-standar pendidikan lainnya. Yang ketiga sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKL atau standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar ini bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian masuk pada pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Adapun istilah pembelajaran ini didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang ini dianggap paling awal menyajikan konsepsi pembelajaran adalah sudut pandang behavioristik
Pandangan ini menyatakan pembelajaran adalah sebagai proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui pengoptimalan lingkungan sebagai stimulus belajar. Berikutnya yaitu pandangan lain mendefinisikan pembelajaran adalah teori kognitif. Setelah behavioristik ada kognitif. Pandangan ini mendefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir dapat meningkatkan kemampuan peserta didik mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pandangan ini ialah teori interaksional yang mendeskripsikan pembelajaran sebagai proses interaksi antar peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Pandangan ini berkeyakinan bahwa keberhasilan pembelajaran hubungan timbal balik atau interaksi edukatif yang mampu meningkatkan pengetahuan pada diri sendiri. Secara esensial, pembelajaran mengandung dua karakteristik utama, yakni yang pertama, pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal yang menghendaki aktivitas berpikir, dan yang kedua yaitu pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, yang pada gilirannya kegiatan berpikir dapat membantu memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Kedua karakteristik pembelajaran ini bukan hanya dilakukan untuk transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan secara aktif, beraktivitas dalam upaya membangun pengetahuan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 ini diorientasikan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui sikap tahu mengapa, keterampilan atau tahu bagaimana, dan pengetahuan atau tahu apa, dan terintegrasi. Orientasi ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa perkembangan kehidupan dan ilmu di abad 21. Abad 21 ini ditandai oleh pergeseran yang mengalami ciri dibanding sebelumnya. Sejumlah ciri yaitu komputasi, otomasi, dan komunikasi. Hal ini yang diantisipasi pada kurikulum 2013. Kompleksitas tantangan abad 21 ini menuntut pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik mencari tahu. Pembelajaran di abad 21 ini didesain berdasarkan pada pendekatan belajar kontekstual konstruktivis. Demikian peserta didik dibiasakan untuk membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan konteks nyata yang bermakna baginya. Adapun dalam praktiknya, pembelajaran membiasakan peserta didik melakukan aktivitas penelitian seperti pengamatan, eksperimen, observasi, maupun melakukan aktivitas pengumpulan informasi dari beragam sumber. Pembelajaran yang demikian kemudian dimaknai sebagai pendekatan saintifik yang mempengaruhi ruh pembelajaran pada kurikulum 2013. Orientasi pembelajaran IPS secara umum merupakan usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suatu maupun situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut, saya mengemukakan 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, usaha sadar dan terencana,
Yang kedua, mewujudkan suasana belajar dan proses pengembangan pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan yang ketiga yaitu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketiga pokok pemikiran ini senantiasa mampu dirangkul oleh sosok guru. Hal ini dikarenakan guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.